Jantung, pas yang bocor itu pas tengahnya Pak. Nah, pas tengah-tengah bocor agak gede tuh, sama pembuluh darahnya itu rapet. Terus ada 3 itu, yang satu lagi ada pembuluh darah yang harusnya nggak ada, itu ada gitu loh ya. Cuman yang penting itu kan yang mau ditangani itu tindakin yang bocor sama yang rapet itu. Kalau yang itu nanti mungkin bisa diikat atau dibiarin saja kata dokter kemarin gitu. Umur kalau pas umur berapa pas jalan nih? 11 tahun. Iya. 11 bulan. 11 bulan atau 11 tahun. Iya. Tuh, awas Pak, umur 1 tahun 1 bulan. Sebenarnya sih nggak kelihatan aktif Pak, iya biasa gitu kan. Cuman kalau terlalu ini dia ngos-ngosan. Oh, kalau terlalu capek. Iya, kalau capek ngos-ngosan Pak. Jadi nggak boleh Gitu. capek. Nih Bu, mampir Bu. Assalamualaikum. Dibukanya lupa. Silakan. Depannya. Kemarin kan dirujuk di rumah sakit, dirujuk tadinya di rumah sakit Fatmawati. Oh. Alatnya nggak ada, lempar ke mana? JHC Jakarta, Matraman itu. Maaf. Ibu repot-repot. Buat ini aja. Bapak bapaknya ya? Ini anak. Iya, saya bapaknya. Iya. Ini anaknya. Salim dulu. Salim dulu. Ya Allah. Salim. Salim. Salim, Nak. Iya, salim di tangan. Iya, pinter. Sekarang 2,5 tahun. Sekarang 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 10 bulan nih. Oh, 2 tahun 10 bulan. 10 bulan. Iya. Pinter ya, Dek. Cuma belum bisa ngomong. Iya. Iya. Kemarin sih kata dokternya, Iya. yaitu dari situ, ya kan, dari terhambatnya karena jantungnya bocor itu, iya. Oh, yang ke otak itu. Oh iya. ngomong mah udah cuman Iya. Maaf. Jantung, pas yang bocor itu pas tengahnya Pak. Nah, pas tengah-tengah bocor agak gede tuh, sama pembuluh darahnya itu rapet. Terus ada 3 itu, yang satu lagi ada pembuluh darah yang harusnya nggak ada, itu ada gitu loh ya. Cuman yang penting itu kan yang mau ditangani itu tindakin yang bocor sama yang rapet itu. Kalau yang itu nanti mungkin bisa diikat atau dibiarin saja kata dokter kemarin gitu. Tadinya ke rumah sakit Fatmawati. Iya, Fatmawati, ke rumah sakit Fatmawati, ke rumah sakit Matraman CAC, ya. Rumah sakit Jantung Jakarta. Oh iya. Yang di Matraman itu. Iya, sebelah ini ya. Namanya siapa Pak? Iya. Namanya siapa Pak? Namanya Arsaka Kenandra Alfarizi. Oh iya, Arsaka Kenandra Alfarizi. Dulu waktu lahir sebenarnya itu kan baru lahir nih, kan lahirnya di mana? Rumah sakit Pena. Ya sini nih, Bogor. Dari dokter anak kan diperiksa. Pas diperiksa itu kata dia, Pak, ini kayaknya jantungnya detaknya beda, kata dia begitu kan waktu itu.
Makanya beda gimana? Beda kata dia. Coba dah kata dia Iya. periksain ke dokter jantung kata dia kan. Iya. Cuman mas saya belum saya periksain Iya, ya orang baru kelihatan lahir ya. iya kelihatan baru lahir, tapi Iya. kelihatan normal-normal Iya. aja pak pikiran saya Iya. gitu kan. Duh pas nyampe saya lupa itu Iya, kan. Belah pas umur ya itu 1 tahun 1 bulan itu bisa jalan, udah mulai bisa jalan. Loh kok dia kok ngos-ngosan, saya lihat lari ke sono gitu kan. Iya. Sama terus pada buru, waduh kata saya. Itu Coba saya berarti baru ya saya periksa. saya periksain ke rumah sakit Pena lagi, diperiksa Iya. sama dokter anak. Oh ini pak gitu kan, kayaknya jantungnya bermasalah gitu kan. Iya. Langsung sama dokter sama rumah sakit Pena dirujuk Dirujuk ke Fatmawati. ke Fatmawati. Dan dari Fatmawati. Nah dari anaknya Fatmawati kurang. udah dicek segala Iya. macem ya kan, Iya. udah dikateterisasi. Iya. Terus kemarin terakhir kemarin udah dicek kesehatan lah, Iya. gigi, terus apa namanya THT, udah segala macem. Rencana mau dioperasi di Fatmawati, ternyata alatnya nggak ada. Dirujuk ke Nah, terus Matraman dirujuk ya. ke Matraman. Iya. Rumah sakit jantung. Iya. Terus sekarang perkembangannya gimana Pak? Setelah Kalau untuk dirujuk ya? Kalau dirujuk ya kan belum ada tindakan Oh, ya, belum jadi ada belum ada tindakan. perkembangan Oh, Pak. iya. 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 Terus dari saran dari rumah sakitnya? Saran dari rumah sakit ya jaga kesehatan, soalnya kan nanti Iya. menjelang operasi kan harus benar-benar sehat Iya, gitu iya. kan. Jangan sampai ini sakit gitu Iya. kan. Kata dokternya kemarin Tapi rencana mau dioperasi atau gimana Pak? rencana mau Oh, dioperasi ya. Oh, iya. Udah istilahnya udah kemarin kan waktu kemarin mau Iya. didiskusikan Iya. sama dokter bedah, sama Dokter, iya tim dokternya lah. Iya. Nah, terus kemarin ada WA itu, Pak Iya. di mana hasil diskusi katanya udah oke gitu Iya. kan, nanti bisa dioperasi di sini di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Iya. Untuk kelanjutannya nanti istilahnya via WhatsApp lagi nanti dihubungi kan, Oh, iya. untuk konsultasi sama dokter Iya. bedah, Iya. anestesi Iya. yang terkait sama buat operasi itulah, itu konsultasinya. Iya. Gitu. Terus selama ini ada kendala atau gimana Pak? Apa kendala dari bapaknya atau tapi pakai BPJS atau? Ya kalau kendalanya Iya, BPJS. ya alhamdulillah dari BPJS. Oh iya, Iya. BPJS ya. Kemarin dari BPJS. Iya. Dulu kan belum ada BPJS ya kan, makanya saya juga mikir. Iya makanya iya. Lumayan juga Pak. Iya, betul, Biar betul. Pak. Iya. Tapi sekarang di cover semua Pak sama BPJS atau gimana? Kalau untuk saat ini, Operasi. untuk saat ini di Kopras, pakai ini ya. Kemarin BPJS, BPJS ya? ya, Iya. di cover BPJS. Iya cover. Lumayan jauh juga di Matraman ya. Iya, nah itu Iya, masalahnya yang Iya. Hujanan. Iya. dari Sampai sini nggak jadi kita balik Iya. lagi. Oh balik Balik lagi lagi. kan? Iya. Kasihan 2 jam. anaknya. Iya. 2,5 jam lah. Iya. Udah capek pulang malam kan Iya. ya jam 9 malam nyampe sini. Dokternya kan sore adanya. Di sananya ya. Iya. Ibu boleh pakai ini nggak? Ngambek ya? Ya, Iya nak. mana ini? Iya Baru sudah. satu apa? Udah ada adiknya Pak? Ini iya kalau saya kan kalau sama ini kan kalau sama yang dulu kan saya udah ini gitu kan, ini kan nomor 1 sama saya gitu. Iya. Maksudnya. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini cakep nih. Cakep nih. Nggak mengetahui bahwa ada kelainan di anaknya termasuk terlambat atau enggak kalau menurut ibu? Iya sih juga terlambat kata dokter kan harusnya dari bayi kan itu bagusnya gitu. Tapi ya ini terlambat kan. Kenapa kira-kira Bu bisa terlambat seperti itu? Apakah memang ibu enggak tahu atau memang enggak? Enggak, maksudnya nggak ada tanda-tandanya gitu. Iya. Nggak ada tanda-tanda kalau Dari kecil. ketawanya ya itu aja pas jalan aja. Waktu lahir memang enggak ada tanda-tanda itu? Nggak ada pas lahir ini. Ibu tahu sendiri sebelumnya atau memang benar-benar patokan dari dokter yang ngasih tahu tadi? Papanya aja. Maksudnya kita lihat gitu perubahan pas dia bisa jalan ya gitu kelihatannya udah kayak curiga gitu terus ya udah kita ke dokter dulu gitu. Oh gitu. Cek. Bu,
ibu yang melahirkan kan ibu ya? Iya. Ibu bagaimana bu perasaannya begitu mengetahui anak ibu ada kelainan gitu? Sebagai ibu ya, mohon maaf ini. Ya kaget aja. Kaget terus apa ya? Ya nggak nyangka aja. Nggak nyangkanya kenapa? Ya nggak nyangka bakal sakit jantung gini gitu. Apa yang terpikiran waktu itu bu, waktu ibu mendengar anak ibu kena kelainan? Ya pastinya gimana ya? Pikirannya kemana-mana lah, nggak kekaruan. Kayak gimana? Namanya juga anak gitu kan. Ya hancur lah. Perasaan gimana gitu. Terus apa yang ibu lakukan waktu itu begitu mengetahui anak? Apakah ibu marah sama keadaan atau marah sama suami atau marah sama diri sendiri atau ada mungkin menyalahkan diri sendiri maksud saya? Menyalahkan diri sendiri ambil. Apa bu? Misalnya ya campur aduk aja lah. Yang membuat ibu menyalahkan diri kenapa bu kira-kira? Ya takutnya setelah hamil salah makan gitu kan, apa dari makanan gitu. Tapi kata dokter sih jangan menyalahkan diri sendiri ya bu gitu kan. Terus kalau katanya juga jangan nyalahin ibunya, bukan dari kandungan, bukan dari makanan atau apa gitu. Tapi ibu nggak ini, artinya waktu baru pertama kali shock ya tentu saja. Iya shock, shock banget, kepikiran sampai ya kepikiran aja lah, kepikiran kemana-mana, takut gitulah, takut campur aduk. Takutnya kenapa? Ya takut karena gimana ya? Atau bagaimana? Pasti campur aduk lah, emosi, terus kita capek kan ya, bolak-balik. Pada kemarin juga dari Fatmawati kan kita ya berapa kali, ekonomi ya, emosi, campur aduk lah semuanya. Tapi ibu kuat deh bu. Iya, ada beberapa kasus tuh. Saya juga salut sama ibu sama bapak ya. Bapak tuh setia loh. Ada beberapa kasus yang artinya ini bisa membuat berantakan gitu, yang ditinggalkan. Ya pak ya, mohon maaf. Siap. Ada kasus beberapa kasus yang bapaknya justru meninggalkan. Tapi saya salut. Apa yang membuat bapak ini kira-kira pak tahan pak untuk dengan ya ini anggap aja adalah ujian ya pak ya. Bapak bisa kuat kayak ini gimana Pak? Yang pertama pastinya kita cinta ya Pak ya, sama istri gitu kan, terus sama anak juga cinta gitu kan, intinya itu Pak. Tapi nggak pernah menyalahkan kepada, misalkan kan dalam kondisi seperti ini maaf ya kan, menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa gitu Pak. Tapi kalau boleh jujur emang terbesit juga nih Pak. Iya benar Pak. Ya namanya kita manusiawi Pak ya kan, namanya kita manusia kan. Sebenarnya bukan menyalahkan, kalau saya sendiri tuh menyalahkan diri sendiri ya Pak ya kan. Maksudnya anak saya seperti ini apakah karena perbuatan saya ya kan, perbuatan istri saya ya kan yang lalu-lalu gitu kan. Apakah pernah melakukan kesalahan yang istilahnya apa ya? Ya melanggar lah, iyalah istilahnya zolim apa menzolimi orang, apa saya melanggar istilahnya apa aturan agama gitu kan gitu loh Pak. Itu di kepala saya itu terbesit itu Pak, gitu kan, apa mungkin apa saya ini gitu kan, jadi ini mungkin apa ya bisa dibilang apa ini istilahnya hukuman buat saya lah istilahnya gitu kan gitu Pak, gitu. Itu terpikir juga gitu Pak. Itu. Dengan melihat kondisi yang seperti ini kan udah terbersit biayanya sekian. Kita flu aja kontrol dokter bahwa di 100.000 aja nggak cukup Pak. Siap. Iya kan? Nah, siap. Apa yang menjadi Bapak
saat itu soal biaya? Kalau masalah biaya kan, yang pertama makanya kan dari awal itu kan tadinya kan belum ada BPJS nih Pak. Iya. Makanya saya bingung itu. Waktu awal-awal kan BPJS belum saya bikin. Karena ada program pemerintah, ada BPJS kan. Iya. Akhirnya saya daftarin mandiri. Itu kan. Kalau untuk karena kalau bukan dari BPJS ya kemungkinan saya nggak ada dana. Iya. Dana walaupun misalnya apalagi kita ngontrak ya Pak, ya, gaji sekian lah gitu kan, nggak bakalan cukup kan. Ini kan buat operasi aja bisa mungkin ratusan juta kan. Ya mungkin dari saya kebantu juga dari BPJS juga Pak. Iya. Nah terus kalau misalkan gini Bu, BPJS mungkin bisa ya, oke lah. Bapak kerja, Ibu di rumah kan pasti jagain ya. Kan untuk mondar mandirnya kan Nah itu, iya. gimana Bu? Ya, Minjem Pak. ya kita Kadang-kadang mohon maaf ya Pak. Iya, Ya, kadang-kadang minjem ke teman gitu kan, minjem ke saudara itu. Kemarin minjem ke saudara gitu kan, terus minjem ke teman. Ini untuk anak. Iya, sementing inilah kata saya kan, masalah ntar insya Allah ada lah gitu rezekinya gitu kan, pikiran saya gitu. Tapi gimana kalau misalkan nggak ada yang minjemin gitu? Pernah nggak kejadian yang seperti itu sementara harus ke rumah sakit? Karena kan ini kan perlu perawatan yang tidak boleh jeda kan ya Bu ya? Iya. Gimana tuh Bu? Artinya di saat Bapak nggak ada, terus Ibu harus berpikir gini. Sementara yang dipinjemin pun ya kita aja kadang-kadang pinjam ke saudara aja kadang-kadang Susah. susah. Apakah sempat terbersit atau mau menjual apa ke sawah? Menjual tanah? ada kepikiran ya cuman punya motor. Iya. Cuman Paling punya ya motor itu. saya. Paling ya Kepikiran. ada aja di Yang rumah ada. kayak kulkas itu misalkan ya. Nah, Iya. benar-benar Pikiran kayak paling ini motor pikiran, dulu, ya kata motor saya. gitu. Jalan satu-satunya udah motor gitu kita. Itu di saat kapan Ibu terpikirkan seperti itu? Waktu kontrol atau apa? Ya kita bolak-balik kemarin kontrol ke Fatmawati kan ya sering banget tuh sebulan berapa kali gitu kan, udah dalam pikiran udah ya udahlah gitu kalau memang Suruh gadain motor baik kayak kemarin. Udah gadain ke motor papanya, dulu, gadain kita dulu. gadain motor gitu kan. Pusing banget gitu kan, belum ini kan sebulannya kan ini pampers gitu Iya, kan, iya, susunya benar. Iya. Pak. Terus kita udah aja pikiran ke situ aja. Kadang terbersit Kak, apa kerja ya gitu, tapi ini sama siapa Ya. gitu, lagi sakit Iya. gitu Pak ya. Hmm. Siapa gitu, nggak ada yang mau, lagi sakit kasihan gitu Anak nomor berapa Bu? Maaf Bu. ya. Anak nomor berapa? Kalau saya mah ini keempat, Keempat. Dan hanya satu orang ini yang. iya ini aja yang paling kecil. Tapi Ibu tidak membedakan dengan yang ketiga. Enggak, Kasih sayangnya. enggak, kakak-kakaknya udah pada kerja. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang mohon maaf Pak, Ya. gaji Bapak nggak cukup untuk membiayai sehari-hari. Artinya tadi saya dengar beli pampers, beli. Iya. Pas tentu saja kan ini perawatannya kan butuh biaya. Betul. Ya kalau sebenarnya nggak cukup Pak. Soalnya kan nggak cukup, soalnya di Nggak bawah cukup, 3 Pak. juta ya Pak gajinya. Udah ada Di bawah 3 3 juta, cuman 2.600.000. Kadang pertengahan bulan dia udah Iya, saya udah ngedumel aja kan. Saya juga pusing juga Pak kalau ini udah. Ya kan jadi kepikiran. Iya, saya pulang kerja pasti langsung nge-grab. Iya. Kalau nggak istilahnya nggak dapat, Iya. mungkin saya pulang dulu kan Iya. mana. Kadang-kadang kan saya dari rumah Pak. Iya. Kalau kita ngetem rugi juga kan, soalnya kan mudah mandir. Ya kalau nyangkut, kalau enggak, gitu kan. Mendingan saya ngetem di rumah gitu kan. Alhamdulillah di rumah ya ada baik sih ya, bisa buat nambah. Iya. Bapak bilang gaji aja 26 kan, nggak cukup. Tengah jalan tadi tanggal berapa udah?
Nah itu kepikiran besok bagaimana ini untuk menghidupi, jangankan untuk mondar-mandir ya ke keramat. Apa nih yang ibu nanti rencanakan mau seperti apa? Ya, untuk sekarang sih kan ya fokus dedek dulu kan. Maksudnya pengennya lah papanya nyari yang lebih ini lagi lah gitu ya, yang lebih baik lagi gitu kalau ada mah. Rencana sih kita fokus dede aja dulu, kita jalanin aja dulu, kali ada rezekinya gitu. Iya. Allah itu kan mengutus ya kan atau memberikan sesuatu kan, ini kan memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Apa yang dirasakan oleh ibu dengan kehadiran si buah hati ini? Hikmahnya paling tidak Ya mungkin hikmahnya hikmahnya ya kehadiran dede nih ya memperkuat kita gitu. Jadi lebih sabar. Iya, Iya. lebih sabar. hubungannya, maksudnya hubungan suami istrinya maksudnya Iya, maksudnya lebih berkeluarga. Iya. Bukan justru sebaliknya saling menyalahkan gara-gara bapak ini atau Malah lebih mengikat lah ya gitu Pak. malah kita lebih ini aja gitu Iya, ya. lebih sabar. oh jadi Kita jalanin bareng Iya. gitu lah, memperjuangkan Iya. gitu, berusaha. tapi kan Doa. jalan panjang. Iya, iya tuh. Terakhir belum pernah ada dapat bantuan dari pemerintah atau dari Kalau dari pemerintah daerah atau belum. dari RW atau kelurahan. Kalau dari Pak RT terakhir pas Dede mau katerisasi ya Pak. Iya. Nah Pak RT kesini kan. Ya buat dari pribadi dia Iya, gitu. dari pribadi Bukan Pak dari RT-nya, dari bukan pribadi dari- aja. Bukan. Pak RT cuman katanya kenapa nggak bilang-bilang gitu kan kalau Dede sakit gitu. Kenapa nggak ngasih tahu gitu kan. Iya Pak RT maaf ya cuman gitu, itu dari pribadi Pak RT-nya aja. Iya. Kesini malam-malam ya Pak. Iya. Kalau dari lembaga-lembaga yang lain Udah ada. Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Dari saudara mungkin kan masih punya kakak. Oh, adik. iya kalau saudara sih pernah dari nengokin. Saudara papanya mah iya. Peduli banget gitu ya maksudnya sama Dede gitu. Kemarin baru dari sini ya, Iya. pas bulan apa sebelum ke Harapannya apa kira-kira? harapannya ya pengen Dede cepet dioperasi aja, pengen cepet sehat gitu pengen untuk Kalau kata dokter pasca operasi bisa sembuh total atau bagaimana? kalau dari dokter sih kemungkinan ya Belum ada belum kepastian. ada. Maksudnya Cuman saya suka sharing-sharing sama teman-teman yang sama gitu ya kayak di WA, di grup, ya. di TikTok gitu kan, yang anak-anaknya sama kayak Dede kan. gitu ya. Ada yang bocor 3 sampai sembuh, sampai sehat lagi, Iya. udah sekolah gitu kan. Kita sharing banyak Iya. sharing gitu semenjak Dede gini. Iya. Kita banyak sharing sama teman-teman di sosmed gitu. Jadi lebih tahu gitu. Iya, ya. Jadi sedikit kayak Jadi tukar Ah, pengalaman lagi. iya. Iya. Sedikit menghibur ya. Ah, ah. Jangan takut Bun katanya, pasti sembuh kok anak Iya. saya juga katanya udah sembuh gitu kan. Di rumah sakit harapan kita yang di Cipto Iya. ada banyak, yang dari Riau, yang dari Medan, banyak teman-teman kayak Dede gitu.